Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita bakal uji coba VGA Kirihori beneran. Lah emang selama ini bohongan? Ya kagak, tapi ini asli Kirihori karena harganya itu murah banget. Cuma 50 ribuan. Sorry, nolnya kurang satu, maksudnya 500 ribuan. Nah gimana kemampuan VGA yang tergolong murah di kantong celana dalam ini? Kok kesana? Maaf, salah baca skrip. Maksudnya terjangkau, silakan tonton sampai habis. Nah agar impian saya terwujud biar segera dapat 1 juta subscriber, yang baru mampir nggak rugi kok pencet tombol merahnya. Asli, nggak kena biaya loh. Cobain deh kalau nggak percaya. AMD Radeon R7 2501 GB DDR5 128 bit. Banyak komentar mengenai VGA ini rebranding dari HD 7000 series. Dari beberapa narasumber luar negeri yang nggak bisa saya wawancarai satu persatu, bisanya cuma dibaca doang karena itu dari web. R7 250 bukan jelmaan HD 7750, melainkan Radeon HD 8670 OM, bukan OMG. Nah, VGA OM sendiri itu biasanya dijual sepaket sama PC build up, dan VGA ini nggak dijual secara umum. Secara kemampuan, VGA ini masih di bawah HD 7750. Ya, beda-beda tipis ya, dan masih lebih baik bila dibandingkan HD 5750. Harga pasaran bekasnya sendiri untuk yang VRAM 1GB di kisaran 500 ribuan. Sedangkan yang 2GB itu di kisaran 600 sampai 700 ribu. Ya cukup murah di kantong ya, tapi gimana performanya? Yuk kita masuk ke kamar, lanjut matiin lampu. Sorry ngawur. Kita uji coba kemampuan gamingnya. Nah seperti biasa, biar hasil maksimal di sini saya uji coba di PC low budget, tapi masih ganteng untuk sekarang. Yap, Core i3 generasi 10, RAM 16GB dual channel, SSD NVMe tempat sistem operasi, dan juga harddisk SATA 2TB untuk gamenya. Windows sendiri saya pakai Windows 10 64 bit dengan monitor Samsung alias Samsung 24 inch 1080p. Di sini saya pakai perekam layar. Ada penurunan FPS tapi lagi-lagi nggak banyak ya. Tenang, masih aman kok. Drivernya sendiri kayaknya udah kepentok ya. Mentok maksudnya, nggak bisa diupdate terbaru lagi. Jadi tipe yang saya pakai ini sama dengan R7 360 yang pernah saya uji coba, yaitu Adrenalin 2152. PES 2021 update. VRAM 1GB nih, main PES 2021 di resolusi 1080p. Sanggup? Coba dulu dong ngerasain. Biar tahu ya nggak. Tapi framerate kita set 30 fps aja ya. Biar kata GPU sama VRAM dianggap bad dan juga pas running gamenya protes dikarenakan VRAMnya kekecilan. Hajar aja bro, bodoh amat. Kualitas grafik kita bikin low aja. Hasilnya lancar loh, asli nggak pakai bohong. So bagi kalian yang ngeremehin VRAM 1GB, segera minta maaf, mumpung mau Idul Adha. GTA 5. Di game GTA 5 terpaksa versi directnya saya ganti versi 10 facing off, yang lain normal. Rada ragu sih karena VRAMnya bener-bener mentok ke kanan, bahkan malah kurang sebenarnya. Tapi ternyata lagi-lagi VGA ini masih bisa menunjukkan taringnya. Framerate yang dihasilkan rata-rata di atas 50 fps. Ya wajar sih, game sama GPU R7 250 itu seumuran alias keluar tahun 2013, jadi masih bisa mengimbangi. Forza Horizon 5. Waduh, game berat nih. Kamu nggak kuat, biar Superman aja. Oke, kita lanjutkan. Coba tetap di resolusi 1080p, preset low. Resolusi scale-nya off, hasilnya ajib, dapat ranking 10. Ini kalau dimainkan terus, mata kalian bisa memar, sampai nggak bisa lihat, bikin sakit mata. Aduh, maksa banget nggak sih? Jelasnya kesalahan saya kenapa nggak resolusinya 720p, mana waktu nggak bisa diulang lagi ya. Tapi udahlah, gambarannya sih 10 fps kalau di resolusi 1080p. Kalau 720p, ada kemungkinan framerate naik jadi 25 fps atau 20-an kurang lebih. Resident Evil Village. Game zombie satu ini rada ragu buat main di resolusi 1080p. Jadi biar aman kita setting rata kiri. Nyadar dong, ini VGA bukan levelnya. Dan ternyata hasilnya memang gak memuaskan. Lag, gak nyaman. Apalagi pas mau nembak zombie, itu mau nembak kepalanya, meleset ke anunya. Maksudnya ke kakinya ya.
Ya malah ketawa dong zombinya. Bercanda loh. Intinya, di game ini R7250 harus minggir. Horizon Zero Dawn. Nah, game berat ini bukan game baru ya. Ya udah cukup lawas sih, tapi cukup bisa membantai VGA kelas-kelas begini. Ya wajar juga beda usia terpaut jauh. Game ini keluar tahun 2017, sedangkan R7250 itu keluar 2013 yang lalu. Lagi-lagi saya tetap maksa di resolusi 1080p settingan rata kiri. Hasilnya framerate cuma di belasan fps doang. Hasilnya jelas lebih baik dibanding Forza ya, tapi tetap aja bakal nggak nyaman. Mungkin di resolusi 720p hasilnya bisa di angka 25-30 fps. Sayangnya lagi-lagi saya nggak cukup waktu buat ngulang benchmarknya lagi. Malum, lagi diburu utang. Call of Duty World War 2, game yang seumuran dengan Horizon Zero Dawn ini di resolusi 1080p dengan settingan low tentunya. Tapi hasilnya cukup baik loh. Framerate rata-rata itu tembus di angka 30 fps. Tapi herannya layarnya nggak full screen. Aduh, sayang banget nih. Saya nggak bisa cari tahu dikarenakan barangnya udah nggak ada lagi. Tapi intinya sih R7250 masih sanggup main game satu ini. Genshin Impact. Sekarang kita uji coba game online. Game anime satu ini cukup fleksibel loh, dengan resolusi 1080p, set low, facing up, framerate yang dihasilkan rata-rata di angka 30 fps. Ya walaupun sering juga drop di bawah 30 fps, tapi hal ini cukup wajar ya, karena ada kemungkinan kita sambil ngerekord layar. Dan juga VGA ini direkomendasikan bermain game di resolusi 720p. Jadi framerate bisa naik lagi kalau kalian pakai monitor 720p. Valorant, game terakhir nih. Game satu ini CPU bound, tapi tetap aja VGA berperan di sini. Dengan resolusi 1080p, set high, facing up, hasilnya lancar jaya bos. Framerate rata-rata di angka 50 fps. Dan ini jelas masih nyaman buat dimainkan. Andai di set ke low, so pasti bakal naik lagi framerate-nya. Nah, dengan rentang harga 500 ribuan versi VRAM 1GB, rasanya VGA ini cukup layak beli. Apalagi bila dibandingkan dengan Nvidia GT 730 versi DDR5 yang harganya mirip-mirip. Jelas R7250 pilihan paling baik dan juga irit daya. Karena memang secara kemampuan R7250 sedikit lebih baik dibandingkan GT 730 DDR5 dengan harga yang lebih masuk akal. So bagi kalian pencinta game bola, VGA ini masih sangat layak beli. Bahkan kalau mau main game online macam Valorant, VGA ini juga masih cukup baik. Yap, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming carry hori harga 500 ribuan. Sekali lagi yang baru mampir jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.